Romo, brothers, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam damai Tuhan. Hari ini kita akan berbicara tentang mari mewartakan Kristus Tuhan kita dengan berpola pada iman Thomas Rasul. Yang saya ambil dari Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai 29. Saya tertarik pada ayat yang ke-25 yang berbunyi sebagai berikut. Maka kata murid-murid yang lain itu kepada Thomas, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas luka paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya." Romo, brother, suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Dari ayat 25 ini saya tertarik pada ayat 25 ini ada dua nilai yang saya cermati. Yaitu satu, sikap kritis dari Thomas. Dari sikap kritis ini maka saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara semua, kita jika mendapat satu berita, janganlah kita langsung memviralkan berita itu. Tapi sebaiknya kita meng-cross check, mencari tahu apakah berita itu benar atau tidak. Sehingga kita tidak jatuh dalam menyebarkan berita bohong. Yang kedua yang saya tertarik dari Thomas, yaitu Thomas membutuhkan ciri-ciri atau fakta-fakta pendukung. Dari sikap Thomas ini, maka saya harus membiasakan diri untuk membaca Alkitab atau mendengarkan renungan khotbah, karena dengan membaca Alkitab atau mendengarkan khotbah, hal itu sangat terbuka bagi kita atau sangat bermanfaat pada saat yang tepat yang kita butuhkan. Sekarang saya berbagi pengalaman. Dari sikap kritisnya Thomas, kemarin pada hari Jumat 26 Juni pukul 14.31, saya sebagai sekretaris dari lingkungan mendapat pertanyaan dari umat saya. Mereka bertanya, "Apakah benar Bapak Uskup Sunarko meninggal?" Demikian juga anak saya yang kebetulan tinggalnya di luar Purwokerto. Yang satu di Cilacap, satu di Jogja. Mereka bertanya kebenaran berita duka itu. Kemudian saya menjawab, benar. Saya berani mengatakan benar itu adalah karena yang mengumumkan berita itu adalah Romo Bagio, Romo Sekretaris Keuskupan. Jadi saya sangat yakin bahwa berita duka kematian Bapak Uskup adalah benar. Yang kedua mengenai fakta-fakta pendukung. Ciri dari Thomas tadi. Waktu saya kuliah, saya pernah berdiskusi dengan teman-teman saya sekitar tahun 77-78 yang lalu. Ada sebuah film berjudul The King of Kings. Lalu di sana ada kalimat yang dikutip dari Injil Lukas bab 17 ayat 6 yang berbunyi demikian. "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan terbenamlah di laut, dan ia akan taat kepadamu." Teman saya ini langsung ambil kesimpulan bahwa orang Kristen sekarang itu tidak punya iman, karena mereka tidak bisa memindahkan pohon. Lalu saya mengatakan pada teman saya, "Sebentar bro, ya,
Itu maksudnya demikian. Jika saya punya iman dalam hati saya, maka pohon kesombongan dalam diri saya akan saya bisa pindahkan, akan saya singkirkan. Atau jika saya punya iman, maka pohon iri di dalam diri saya bisa saya singkirkan. Jika saya punya iman, maka hal-hal yang negatif dalam diri saya akan saya singkirkan. Maka teman saya manggut-manggut tanda dia percaya. Dia mengimani juga Kristus. Bahwa kalau kita punya iman, maka kita akan hidup damai bersama orang lain. Terima kasih, Tuhan memberkati.